Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil dari final project kelompok kami, yaitu klasifikasi penyakit pneumonia paru-paru menggunakan algoritma CNN. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Niken Lismiati dengan NIM 2214797. Kemudian lanjut Kak Khairul. Ya, dari saya Rolfan Adi Putra dengan NIM 23211572. Selanjutnya ke Dimas, silakan. Saya Dimas Tiansada dari Jawa dengan NIM 232115. Oke, baik. Kenapa sih kita ngambil pneumonia? Jadi pneumonia ini atau mungkin biasa dikenal dengan paru-paru basah adalah penyakit peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, tetapi biasanya terjadi pada anak balita yang kurang dari 5 tahun dan orang-orang yang sudah berusia lanjut itu biasanya lebih rentan terkena penyakit ini. Dan penyakit ini juga menjadi penyebab nomor 3 ya kematian tertinggi pada anak balita. Kemudian untuk diagnosis pneumonia itu umumnya dilakukan melalui pemeriksaan fisik, kemudian gejala klinis dan pencitraan radiologi berupa X-ray dada. Namun, interpretasi citra X-ray membutuhkan keahlian khusus dari radiolog ataupun dokter spesialis. Nah, beban kerja yang tinggi ini dalam interpretasi manual bisa menyebabkan keterlambatan diagnosis dan potensi kesalahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami mengembangkan sistem klasifikasi otomatis menggunakan teknologi Convolution Neural Network atau CNN. Sistem ini dirancang untuk membantu tenaga medis menginterpretasikan citra X-ray dada secara lebih cepat dan akurat sehingga dapat mempercepat proses diagnosis pneumonia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Dimas. Oke, saya akan lanjut. Yang pertama di sini kita ada mengimport beberapa library. Yang pertama itu ada import OS, yaitu untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti bekerja dengan file atau directory. Lalu ada import CV2, yaitu mengimport OpenCV untuk pemrosesan gambar seperti membaca, mengubah, menyimpan gambar. Selanjutnya ada import TensorFlow SKL, yaitu berguna untuk mengimport TensorFlow. TensorFlow ini adalah sebuah library untuk pengajaran machine learning dan deep learning. Selanjutnya ada import nanti SNT, yaitu berguna untuk memanipulasi array, multidimensi, dan komputasi online. Lalu ada from TensorFlow .class import layers dan optimizer, yaitu mengimport modul layer dan optimizer dari keras untuk membuat model neural network dan mengatur metode optimasi. Selanjutnya ada TensorFlow keras regularizer import regular, yaitu untuk regularisasi L2 untuk mencegah overfitting pada model neural network. Lalu ada from transfer layer import upsampling tinggi untuk mengimport upsampling tinggi untuk meningkatkan resolusi spasial dari data gambar. Selanjutnya ada from TensorFlow application .ResNet 50 import ResNet 50, yaitu untuk mengimport model ResNet 50 yang sudah dilakukan sebelumnya dari keras untuk digunakan sebagai arsitektur NASA. Lalu yang selanjutnya itu ada from TensorFlow layers import input. Yang pertama itu ada input, yaitu untuk lapisan input untuk mendefinisikan bentuk input method. Selanjutnya ada add, yaitu berguna untuk menghilangkan output dari beberapa lapisan. Lalu ada dense, yaitu lapisan fill method. Lalu ada activation untuk menambahkan bukti aplikasi. Lalu ada zero padding, menambahkan padding 0 di sekitar input. Lalu ada batch normalization untuk
menormalisasi aktivasi dari layer sebelumnya untuk mempercepat pelatihan. Dan ada flatten, mengubah data multidimensi menjadi satu dimensi. Ada font 2D untuk lapisan konklusi 2 dimensi untuk ekstraksi fitur. Lalu ada average scrolling 2D dan max scrolling 2D, itu untuk pengurangan dimensi menggunakan tooling. Dan ada breakout, mengurangi overfitting dengan mengabaikan beberapa neuron selama pelatihan. Lalu ada terakhir itu ada global average scrolling 2D, itu cooling rata-rata global untuk metode. Selanjutnya ada from TensorFlow Trust model 4 model, semacam model itu berfungsi untuk API fungsional untuk membuat model kompleks. Kalau ada load model untuk membuat model yang telah disimpan, dan ini ada sequential untuk membuat model berlatih secara sequential. Selanjutnya ada from TensorFlow Data Schneider import SGD yang berarti stochastic gradient descent. Ada Adam adaptive moment estimation, salah satu metode estimasi yang paling populer. Selanjutnya ada TensorFlow Trust import backend SQL, yaitu berguna untuk mengimport backend Trust untuk mengakses fungsi tingkat rendah. Selanjutnya ada TensorFlow Trust processing image, import image data generator, yaitu untuk mengimport image data generator untuk presentasi data gambar secara real time. Selanjutnya ada tensor flow backslash callbacks import reduce LRM selaku mengurangi learning rate saat model stagnan, early stopping menghentikan pelatihan jika pengertian model tidak baik. Lalu ada model checkpoint untuk menyimpan model terbaik selama pelatihan, dan ada learning rate cellular untuk mengubah learning rate selama pelatihan sesuai. Selanjutnya ada import matplotlib Python SPLT untuk mengimport matplotlib untuk visualisasi data seperti plotting grafik. Lalu ada import seaborn untuk mengimport seaborn yang berguna untuk visualisasi data yang lebih estetis dan statistik. Dan yang terakhir ada import tanda SPD untuk import tanda untuk manipulasi dan analisis data berbasis tabel atau data frame. Lalu selanjutnya kita konekkan file connect ini dengan drive, di mana tempat kita menyimpan dataset kita. Selanjutnya ada lokasi datasetnya yang ada di drive, itu berada di folder dataset. Selanjutnya ada list folder untuk melihat nama-nama yang ada. Lalu yang selanjutnya ada image generator, itu untuk membuat sebuah instance image generator untuk melakukan augmentasi data gambar secara real time seperti transformasi gambar selama proses pelatihan. Lalu dari scale itu berfungsi untuk mengatur ulang nilai pixel gambar dengan membaginya dengan 255 sehingga nilainya berada di rentang 0 ke 1. Yang digunakan dengan data yang dinormalisasi. Lalu ada zoom range, yaitu untuk menentukan tentang zoom pada gambar secara acak selama augmentasi. Dalam hal ini gambar akan di zoom hingga kurang lebih 20% dari ukuran aslinya. Itu kenapa di situ ditulis 0,2. Terus selanjutnya ada horizontal flip sebenarnya true, yaitu untuk mengizinkan kembalikan gambar secara horizontal secara acak dan berguna juga untuk meningkatkan variasi data. Selanjutnya ada vertical flip dengan pause, itu berfungsi tidak mengizinkan kembalikan gambar secara vertikal, dibiarkan tetap false karena kembalikan vertikal biasanya tidak masuk akal. Itu ada dataset seperti gambar manusia atau objek yang memiliki orientasi tertentu. Dan yang terakhir ini ada validation split sebenarnya 0,2, yaitu untuk memisahkan 20% dari data sebagai data validasi untuk mengevaluasi performa model selama pelatihan. Selanjutnya ada train generator. Train generator itu
berfungsi untuk mengambil gambar secara acak, membagi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk validasinya. Lalu semua ukurannya dirubah menjadi 256 kali 256 pixel. Yang di bawahnya juga sama, tapi ini untuk validasi. Lalu selanjutnya ada train image, train label, kemudian next, ukuran frame generator, yaitu untuk membuat batch isi gambar beserta labelnya untuk pelatihan atau evaluasi. Selanjutnya untuk pembuatan label, labelan nama sesuai data folder, yaitu yang pertama ada pneumonia, kedua ada viral pneumonia, tiga ada bacterial pneumonia. Dan lanjut ini untuk melihat isi dari dataset tersebut, kita gunakan 3x3. Kenapa warnanya tidak hitam dan putih? Karena di atas tadi pada saat frame generator atau validation generator, kita kalau nanti kita jadikan grayscale, itu juga berfungsi meningkatkan akurasi. Karena sebelumnya sudah kita coba untuk tidak menampilkan warna grayscale, itu akurasinya kurang baik. Nah, selanjutnya ada, setelah itu saya akan menjelaskan yang terakhir ini. Ada yang pertama itu, line pertama itu ada untuk definisi fungsinya, yaitu mendefinisikan fungsi visualize underscore image underscore augmentation, itu untuk memvisualisasikan hasil augmentasi gambar. Lalu ada X-ray directory untuk lokasi directory gambar yang masih hitam putih atau X-ray. Lalu ada batch size untuk jumlah gambar yang diambil dalam satu batch. Lalu ada target size, itu untuk ukuran target gambar setelah diubah, yang dimana defaultnya itu 256 kali 256 pixel. Lalu ada 6 underscore image untuk jumlah gambar yang ingin divisualisasikan. Selanjutnya untuk yang pertama ada instance original, yaitu berfungsi untuk hanya menormalisasikan pixel gambar berangka 0 dan 1. Lalu ada zoom untuk menormalisasi gambar dan menerapkan implementasi zoom. Lalu horizontal flip untuk menormalisasi gambar dan melakukan flip horizontal. Lalu ada vertical flip untuk menormalisasi gambar dan melakukan flip vertikal. Dan all untuk kombinasi dari rescale, zoom, dan flip baik horizontal maupun vertikal. Selanjutnya ada image batch, itu untuk membuat directory kosong untuk membuat batch gambar hasil augmentasi. Dan selanjutnya itu ada itu flip dari status yang generator untuk menghasilkan gambar, sama ada flow from directory untuk membaca gambar dari directory, ada batch size untuk jumlah gambar dalam satu batch, directory untuk lokasi folder gambar, shuffle untuk mengacak, tidak mengacak gambar agar hasil yang dihasilkan itu tetap konsisten saat divisualisasikan. Lalu ada target size untuk mengubah ukuran gambar menjadi 256 kali 256 pixel. Lalu ada class map kategorikan untuk menggunakan label kategori, meskipun itu tidak digunakan dalam visualisasi. Ya. Sama seperti yang tadi ada color map untuk membaca gambar dan skala objek. Misalnya ada next photo flow untuk mengambil batch gambar dari generator dan menyimpan gambar ke dalam dictionary image batch dengan kunci sesuai dan segmentasi. Lalu selanjutnya ada PLT figure, big size sama dengan 20, big size sama dengan 20, image dari 5 itu membuat kanvas untuk visualisasi gambar yang bisa untuk menghitung tabel jumlah gambar dan tulis kombinasi. Kemudian ada PLT software itu membuat satu pusat gambar dalam baris dan kolom. Yang ada PLT insert kita menampilkan gambar, squeeze kita menghapus dimensi ekstra untuk menambah dimensi. Berikutnya ada BLT title yang menggambarkan
Jadi generasi energi baru pertama periode PLTXis yang perintah untuk menghilangkan sumber dari national index untuk merasa kolom sebuah generasi. Selanjutnya ada PLT High Low Box Information Software agar tidak saling berkonflik dan PLT untuk menghasilkan standar objek visualisasi. Lalu yang terakhir ada Visualize Image Segmentation, yaitu berfungsi untuk mengambil 6 gambar dengan ukuran 256 kali 256 dari bakteri X-ray bakteri dengan total mengambilkan semua jenis komposisi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ika. Terima kasih. Oke, baik, sebelum masuk ke codingannya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu cara kerja CNN itu seperti apa. Jadi di dalam CNN itu kan dia salah satu deep learning di mana sering digunakan untuk pemrosesan gambar ya. Cara kerjanya adalah di sini CNN itu terdiri atas 2 komponen utama, yaitu fitur extraction dan klasifikasi. Nah, misal di sini saya punya sebuah gambar berupa mobil. Di sini dia akan dilakukan fitur extraction, di mana dia akan mengekstrak fitur-fitur penting dari gambar, nanti seperti warnanya atau seperti tekstur, bentuk, pola dan lain sebagainya. Setelah itu dilakukan klasifikasi. Di klasifikasi ini model akan menentukan kelas outputnya, apakah nanti dia termasuk car atau not car, seperti itu. Kemudian dalam representasi citra digital, komputer itu tidak bisa melihat gambar seperti kita, sehingga dari gambar ini perlu diubah menjadi angka-angka. Untuk mengubahnya seperti apa? Dari gambar ini kita nanti ubah menjadi kotak-kotak seperti ini atau yang biasa disebut dengan pixel. Nah, di dalam pixel ini nanti dia akan mengandung angka-angka ini. Angka-angka ini adalah angka-angka yang mewakili warna atau tingkat kecerahannya. Kemudian lanjut, di dalam fitur extraction itu nanti kan terdiri dari beberapa layer konvolusi ya. Konvolusi sendiri itu seperti apa? Jadi dia melakukan pergeseran kernel atau filter ke dalam sebuah inputan gambar. Kalau misal sebagai contoh itu adalah ini ya. Di sini misal kita ambil area input lokal ini. Dari area input lokal ini akan dikalikan dengan filternya yang ini. Misal, sebagai contoh, perhitungannya adalah ini. 0 akan dikali dengan 0 yang ini, kemudian 1 akan dikali dengan 0, kemudian 0 akan dikali dengan 1 yang ini, dan seterusnya kemudian dijumlahkan. Dari hasilnya ini akan ditaruh menjadi fitur map seperti ini. Untuk lebih jelasnya, prosesnya adalah seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ukuran awal dari gambar kita itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kali 8 ya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini kan ada 00. Nah, 00 ini adalah disebut dengan padding. Kenapa kita tambahkan padding? Supaya ukuran dari gambar kita tuh tetap masih sama ya, meskipun sudah dilakukan konvolusi. Kemudian di proses pergerakannya ini, proses pergerakan kernel itu nanti ada yang namanya straight. Straight itu parameter yang menentukan berapa sih jumlah pergeserannya. Kalau misal kita set straight-nya itu nanti semakin besar atau misal kita kalau misal kita set parameter straight-nya itu kecil ya, itu nanti dia akan semakin detail informasi yang didapatkan untuk dari sebuah inputannya, tapi beban komputasinya juga akan semakin berat. Kemudian lanjut di pooling. Pooling sendiri nanti ada 2 jenis ya, ada max pooling dan average pooling. Bedanya apa? Kalau max pooling dari area input lokal yang kita ambil ini misalnya, dia akan mengambil nilai yang tertinggi. Sedangkan untuk average pooling dia akan merata-rata dari semua nilai yang ada di area input lokal.
Bedanya itu. Terus tujuan dari pooling sendiri apa? Dari pooling ini digunakan untuk mengurangi spasial gambar, sehingga untuk komputasi di layer berikutnya itu akan lebih ringan. Untuk lebih jelasnya, proses secara keseluruhannya adalah sebagai berikut. Misal ini inputan, dari inputan ini akan dilakukan fitur extraction yang mana di dalamnya nanti ada beberapa proses konvolusi, kemudian ada pooling. Nah, di sini ada relu. Relu ini adalah fungsi aktivasi, di mana dia itu nanti memilih neuron untuk yang mana yang akan dimatikan atau dilanjutkan seperti itu. Kemudian di sini ada classification. Di classification itu dilakukan fully connected, ya artinya semua neuron yang dari aktivitas sebelumnya itu akan digabungkan menjadi satu dengan aktivitas neuron di layer berikutnya. Tapi sebelum dilakukan fully connected, itu akan dilakukan proses flatten, yaitu mengubah dimensi dari yang awalnya gambar 3 dimensi itu menjadi 1 dimensi. Setelah itu akan dilakukan klasifikasi ya di sini, apakah gambar inputan kita ini termasuk car atau track atau fan atau phase cycle. Terus kita lanjut masuk ke codingannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa input layer di shape 256,256,1, artinya di sini adalah ukuran input gambar kita, yaitu ukuran panjang dan lebarnya. Kemudian satu ini adalah kan tipe gambar kita adalah grayscale, sehingga kita set sebagai 1. Kemudian dari blok 1 sampai 4 ini adalah bagian fitur extraction tadi. Terus selanjutnya dari flatten sampai ini itu adalah proses ekstraksi. Bisa dilihat di sini tadi ada dropout. Di sini dropout fungsinya adalah untuk mematikan beberapa neuron di mana untuk pemilihan neuronnya itu adalah secara acak. Supaya apa? Supaya learning rate dari model kita itu lebih bagus. Kemudian langsung lanjut ke bagian ini, ada reduce on plateau. Nah, reduce on plateau fungsinya adalah menurunkan kecepatan model dalam memperbarui bobot saat proses pelatihan. Kemudian ada early stopping. Di sini fungsinya menghentikan pelatihan lebih awal jika model tidak menunjukkan adanya peningkatan setelah jumlah epoch tertentu. Di sini dilanjut dilakukan training. Nah, dari hasil trainingnya ini kan ada loss, kemudian recall, val loss, val recall, learning rate. Kalau kita lihat dari epoch pertama sampai ke 50 itu ada penurunan ya. Misal dari loss ini kita lihat di epoch pertama itu kan 1,7827 ya. Kemudian setelah 50 epoch dia turun menjadi 0,5. Demikian sama pun dengan recall. Recall juga ada peningkatan ya dari awal epoch pertama sampai epoch terakhirnya. Untuk lebih jelasnya dari hasil training kita itu kita visualisasikan ke dalam bentuk plot. Di sini ada 2 buah plot, plot untuk recall dan plot untuk loss. Untuk recallnya sendiri bisa dilihat di sini ada kenaikan ya, terutama dari epoch 0 sampai 30. Sama juga untuk recall divalidasinya juga mengikuti dari recall pas training. Untuk lossnya juga sama, yang awalnya tinggi kemudian turun. Dari hasil ini mungkin kita bisa menunjukkan bahwa model kita tuh mempunyai nilai keakuratan yang cukup baik ya. Maksudnya cukup baik dan bisa digunakan seperti itu. Untuk selanjutnya dari model ini kita simpan modelnya menjadi tipe H5. Kemudian kita melakukan tes di sini ya.
waktu tes kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Dia ada beberapa yang bisa menebak, terutama untuk label pertama ya. Terus ada juga yang tidak bisa menebak, misal true label pertama tapi prediksinya adalah 2, hasilnya seperti ini. Kemudian agar lebih mengetahui apakah model kita itu performanya baik apa enggak, kita lakukan confusion metric. Kemudian di sini dari untuk label 1 dengan data 203 ya, untuk precisionnya didapat sebesar 0,87, recallnya adalah 0,82, F1 skornya 0,84, sedangkan untuk label 2 itu precisionnya 0,81, recallnya 0,84, F1 skornya 0,83. Terus untuk label 3 itu 0,87 untuk precisionnya, kemudian recallnya 0,89 dan F1 skornya 0,88. Untuk akurasi keseluruhannya itu didapat 0,85. Terus menurut saya karena dalam model kita kan melakukan klasifikasi penyakit, recall itu menjadi sangat penting karena dia berhubungan langsung dengan F1 score. Kalau teman-teman ingat ya, rumus dari recall itu adalah seperti ini ya. Dia berhubungan dengan FN. FN itu adalah kasus di mana model gagal mendeteksi penyakit yang sebenarnya tuh ada. Kalau misal nanti di recall-nya itu rendah, berarti kan di sini FN-nya tinggi ya. Kalau misal FN-nya itu tinggi, itu sangat berbahaya dalam dunia kesehatan karena yang sebenarnya itu penyakitnya itu ada, tapi dideteksinya itu tidak ada, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk membahas visualisasi dari model kita. Silakan Kak Hoirul. Oke, terima kasih. Saya izin share screen dulu ya. Oke, jadi saya akan menjelaskan terkait implementasi dari hasil yang sudah dibuat, yaitu outputnya yang berbentuk H5, dan kita akan visualisasikan bagaimana caranya AI ini bisa digunakan. Jadi untuk yang pertama, kita memerlukan bantuan package Gradio, bisa diinisialisasikan dengan GR di sini. Jadi ketika tadi sudah di build modelnya, akan mendapatkan extension H5, yang dimana ini nanti bakal kita gunakan untuk visualisasinya atau penentuan dari penyakit itu dia terdeteksi penyakit atau tidak. Nah, kemudian di sini kita pakai package TensorFlow untuk melot fungsi plot model. Kemudian ada reprocessing image juga untuk yang mengubah image menjadi array. Nah, oke, jadi untuk yang pertama itu modelnya kita load model yang sudah di build tadi sebelumnya. Kemudian kita bikin label klasifikasinya, yaitu non-pneumonia, viral pneumonia, dan bacterial pneumonia. Kemudian di sini bikin function, yang dimana functionnya itu namanya predict image, yang dimana dia memberikan parameter image, kemudian image-nya bakal di-convert menjadi L, yaitu menjadi grayscale, kemudian di-resize juga menjadi 256-256, kemudian konversi gambarnya itu akan diubah ke array atau ke pixel, yang dimana dia akan dibagi 255 dari ukurannya tadi. Kemudian habis itu ada menambahkan dimensi batch di sini. Kemudian habis itu prediksi menggunakan modelnya. Jadi prediction-nya ini adalah fungsi utamanya, yang dimana dia bakal mengklasifikasikan dari gambar tersebut dia hasilnya berupa non-pneumonia, viral pneumonia, atau bacterial pneumonia. Jadi yang di sini adalah modelnya
dipanggil untuk yang load modelnya, kemudian menggunakan function predict dan dimasukkan image yang sudah dikonversi menjadi array. Kemudian predict class-nya adalah mengambil dengan probabilitas yang tertinggi. Setelah itu baru hasilnya akan di result dengan teks hasil prediksi, kemudian diambil label names predicted class yang tadi probabilitas tertingginya dia terkena atau tidak penyakitnya. Kemudian di desain antarmukanya, title-nya di sini, misalkan contohnya Dimas terkena sakit paru-paru untuk yang di halaman sini. Kemudian untuk description-nya, ini nanti untuk UI-nya, untuk di Gradio-nya. Nah, kemudian habis itu ada settingan terkait antarmuka Gradio-nya atau interface-nya. Jadi nanti simpel aja, si interface ini kita memanggil si GR, interface, kemudian habis itu function-nya kita menggunakan si predict image yang sudah kita buat tadi. Setelah itu untuk inputnya image, tipenya fill, kemudian ada labelnya unggah gambar röntgen dada. Setelah itu untuk outputnya kita di text box ini labelnya itu hasil diagnosa, title-nya ini tadi yang sudah dibuat, title dan description-nya juga sama. Untuk example image-nya kita bisa masukkan nanti example image-nya. Contoh-contohnya gambar-gambar yang ronsen dada nanti. Kemudian untuk yang lab tour ini untuk prediksi secara langsung saat gambar diunggah. Kemudian interface launch, yang dimana di sini dari Gradio itu menggunakan port 7860. Jadi setelah hasilnya di sini ini bisa dijalankan, tetapi dia nanti akan memunculkan link, yang dimana linknya ini harus menjalankan dari si Google Colab-nya ini sendiri. Jadi kita akan mendeploy di server kita, yang dimana kita memerlukan yaitu VPS tersendiri, bisa pakai VPS yang paling minimal juga. Kemudian kita mengekstrak terkait codingannya. Jadi untuk yang import, kita ekstrak ke sini dan codingannya sampai ke interface launch. Kemudian untuk yang package-nya nanti, yang seperti install Gradio, TensorFlow, and Pillow, itu kita masukkan ke Dockerfile. Ya, di sini kita pakai Dockerfile, yang dimana nanti nge-runningnya menggunakan virtualization container. Jadi di sini ada penjelasan singkatnya, nanti untuk work directory-nya ada di sini, kemudian mengkopikan semua image atau data-data yang di sini, contohnya image, kemudian CNN model, dan codingan itu sendiri ke dalam si kontainernya. Kemudian menjalankan package-package yang tadi yang kita perlukan seperti Gradio, TensorFlow, dan Pillow. Kemudian diekspos ke dalam port 7860 dan Gradio servernya itu adalah di IP 000 atau bisa dibilang IP dynamic. Kemudian menjalankannya itu yaitu Python dan app.py. Karena nama filenya di sini adalah app.py. Setelah itu Docker bakal untuk codingan ini bakal kita push ke server, yang dimana ini udah ada di sini Dockerfile app image model, dan kemudian bisa menjalankan perintah docker build minte, ini nama image-nya, volumenya, dan titik-titik ini adalah dari file yang ada di sini. Setelah itu dijalankan, kemudian tinggal jalankan kontainernya dengan perintah sudo docker run minde dengan nama kontainernya volumenya detektor, dan expose portnya tadi di 7860 dan 7860. Kemudian restart always ini digunakan untuk ketika server mati dan nyala, dia otomatis menjalankan dengan image-nya pneumonia. Di sini sudah jalan, yaitu bisa dilihat dia berjalan di port 7860, yang dimana ini aplikasinya sudah bisa digunakan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau misalkan example-nya kita klik, nah di sini akan muncul non pneumonia dan atau
yang satunya lagi di sini adalah bacterial pneumonia. Dan di sini bisa di-upload juga ya image-nya, nanti bisa dideteksi di hasil diagnosanya. Dan ini servernya udah jalan 24 jam, jadi untuk aplikasi udah siap digunakan. Yang kurang di sini adalah nanti tinggal menambahkan DNS atau domain yang dimana nanti bentuknya bukan IP seperti ini, melainkan kecerdasan buatan ini. Cuman di sini karena ada sedikit kendala, jadi untuk memastikan aplikasinya sudah bisa jalan atau tidak, di sini sudah bisa jalan. Mungkin seperti itu dari penjelasan saya terkait implementasi dari AI yang sudah kita buat dan menjalankan AI tersebut di server dan siap digunakan. Itu dari penjelasan saya kembalikan ke Mbak Niken. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.